Hai Ores, kita semua tahu bahwa berbagi itu baik, berbagi itu menyenangkan, dan berbagi itu bermanfaat buat banyak orang. Nah tapi anehnya, kenapa banyak banget orang atau perusahaan yang udah tahu bahwa berbagi itu baik, menyenangkan, dan bermanfaat, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ingat, bahwa ide akan selalu menjadi ide, mimpi akan selalu menjadi mimpi, keinginan akan selalu menjadi keinginan kalau kita nggak ngapa-ngapain. Berani bermimpi dan berani berbagi. This is Yang on Top. Hai Ores, seperti biasa saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat inspiratif, Mbak Ainun, pendiri dari Akademi Berbagi. Selamat datang. Terima kasih. Thank you so much udah mau datang di sini. Susah banget ngundang. Enggak juga. Oh enggak ya? Saya justru nunggu diundang. Oh nunggu diundang. Oke, anyway, sekarang ini kita akan ke depannya harus mau ceritain segala macam tentang Akademi Berbagi ya. Yeah. Because that's a gerakan yang menurut saya sangat inspiratif. By the way, ini mulainya dulu kenapa sih, apa yang menjadi pemikiran awal Mbak Ainun pengen bikin Akademi Berbagi? Awalnya sebenarnya karena saya sendiri pengen belajar gitu ya. Dulu tuh pengen belajar tuh sama praktisi. Biasanya kalau kita udah kerja tuh kan kayak stuck gitu ya. Pengen belajar sesuatu yang baru tuh gimana. Tapi secara waktu kan nggak punya waktu banyak. Maksudnya gini, kalau balik ke bangku kuliah akan banyak makan waktu gitu. Padahal kan banyak bidang yang harus kita pelajarin gitu. Dari situ sih saya nyari-nyari. Nah beruntungnya waktu itu tuh Twitter lagi happening banget nih di Jakarta. Nah ternyata banyak CEO, praktisi tuh pada nge-tweet kan. Nah, waktu itu akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada salah satu. Waktu itu siapa Mas waktu Sugiarto dari Hotline. Dia nge-tweet tentang copywriting gitu. Nah, waktu saya lagi pengen belajar copywriting itu apa, kayak apa gitu. Terus saya nanya ke beliau, "Pak, saya pengen belajar copywriting. Gimana ya caranya?" Saya bilang gitu. Terus beliau ternyata merespon itu dengan baik di Twitter. Terus, "Kamu mau belajar?" "Iya." Belajar offline tapi maksudnya bukan online, ketemu gitu, tatap muka. Karena menurut saya belajar tatap muka tuh beda dampaknya banget, gitu ya, daripada terus ya udah boleh kamu kumpulin 10 orang kita belajar bareng gitu. Itu awalnya itu sesimpel itu. Tapi oke, gini, kalau gitu saya harus menggali lagi ke belakang lagi. Banyak orang yang ketika lulus kuliah terus kemudian kerja, ya udah dia udah melihat bahwa ini adalah tempatnya saya untuk kerja mencari uang. Nggak mikirin lagi soal saya masih mau belajar gitu. Nah kenapa waktu itu kok berpikiran, apakah cuman merasa stuck nggak belajar sesuatu yang baru itu dan punya keinginan pengen belajar tuh kenapa ya? Nah sebenarnya menurut saya itu paradigma yang salah loh. Kalau kita udah bekerja itu udah, misalnya apalagi bekerja di bidang yang sesuai dengan saya itu udah cukup. Ya. Banyak yang berpikir kayak gitu, betul. Karena ilmu tuh bergerak cepat banget di luar. Dan apapun menurut saya, bidang usaha apapun, pekerjaan apapun saling terhubung gitu loh. Kalau kita bisa memahami banyak industri, itu menurut saya menjadi nilai lebih gitu. Jadi harusnya saya harus tetap belajar gitu. Dan celakanya di kita sendiri banyak juga kan yang udah kerja tapi tetap masih bingung, ini pekerjaannya nggak gue banget ya gitu kan. Itu kan banyak kasus kayak gitu. Dengan kita banyak belajar dengan praktisi, kita punya banyak wawasan, terus kita bisa oh ternyata melek gitu ya. Oh ternyata banyak banget ya bidang pekerjaan itu seperti ini. Oh bekerja menjadi industri di sini tuh seperti ini. Itu kan akan di samping membuka wawasan, yang pasti sih membuka networking menurut saya. Oke, waktu itu kan pertama kali ngubungin Pak Sugiarto ya. Nah kebetulan waktu itu beliau meresponnya positif banget gitu. Setelah kesininya sejak waktu kelas pertama itu gampang nggak untuk nyari praktisi yang mau berbagi? Awalnya masih nggak semudah sekarang. Ya, karena kan ya ini apa sih, kegiatan apa sih, kan bukan gini, bukan karena mereka nggak mau berbagi, mungkin juga ya apaan sih gitu ya, jajan apa, ntar diajak bisnis apa atau kan ya. Jadi awal-awalnya memang nggak susah, cuman kan kita selalu menuliskan apa yang kita lakukan tuh di online, baik di Twitter, di Facebook gitu, sehingga banyak yang baca, terus awareness-nya makin banyak gitu ya, orang-orang makin tahu. Iya, terus kelasnya tuh ada live tweetnya, jadi tuh oh beneran ada tuh, kelasnya tuh ada di mana, pokoknya semua tuh jelas gitu. Dari situ dari satu persatu akhirnya bersedia ngajar gitu. Oke, di episode ini kita mengangkat tentang temanya berani berbagi gitu ya.
Banyak pandangan yang kalau saya ngeliat anak-anak muda sekarang itu tuh anak muda sekarang ini tuh banyak banget yang pengen ina itu maunya banyak banget gitu ya, termasuk yang saya pengen jadi seorang kayak Mbak Ainun, pengen bisa berbagi, menciptakan sebuah komunitas dan yang berimpact positif bagi bangsa ini dan sebagainya. Tapi banyak yang cuma sampai pengennya doang. Iya kan? Iya, Nah, itu pandangannya gimana? Memang nggak bakal gampang memulai ini semua gerakan, nggak gampang kan? Iya, betul. Nah itu loh, kita sering banget dibilang kalian harus berani bermimpi gitu kan. Yeah. Oke, setelah mimpi ngapain kan? Betul. Gitu. Kan kalau mau mimpi lagi ya tidur lagi biar mimpi lagi. Yeah. Jadi kalau saya dulu pernah bilang gini, kalian harus memberi kaki pada mimpimu. Maksudnya harus ada actionnya. Oke. Kalau enggak ya tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Anak muda sekarang tuh kan banyak keinginan karena menurut saya atensinya tuh semakin pendek ya, distraksinya semakin banyak. Betul. Jadi untuk fokus itu agak susah atau menjadi tekun itu tidak mudah gitu ya. Tapi tidak ada tips apapun selainnya, kamu harus mulai, nggak ada cara gitu. Mulai dan konsisten itu tuh, Akbar itu bisa seperti ini kan, itu konsistensi kami untuk melakukan terus menerus apapun yang terjadi lah. Dibilang gampang enggak juga, ya, makanya kan nggak gampang gitu kan, sekian ratus orang itu kan nggak mudah gitu ya. Tapi sebenarnya gini, kalau kami punya tagline-nya adalah berbagi bikin happy gitu. Berbagi bikin happy. Kalau semua dibikin seneng, hal yang paling susah pun kamu bisa melompatinya gitu. Oh wow, oke. Dan itu jadi kayak gini, kalau kami lagi kan moodnya suka naik turun juga. Pasti ya kan? manusiawi banget ya. Kita suka berkumpul bareng nih, sama-sama kita sama relawan ngumpul bareng, sama-sama ngecas baterai kalau kita bilang. Jadi kita kan maunya seneng ya, jadi jangan dijadiin beban gitu. Lakukan sesuatu itu karena kamu seneng gitu. Oh wow. Bahwa semua itu ada impact-nya ya. Maksudnya nggak usah dipikirin bahwa dampaknya untuk membuat masyarakat, nggak usah, itu terlalu berat gitu. Betul. Ukurlah bahwa dampak itu ada buat kamu sendiri gitu. Yang paling gampangnya segitu ya. Kalau berbagi, kamu dapat apa? Saya dapat banyak banget gitu loh. Itu yang orang tuh salah, kalau memberi itu dikiranya adalah untuk menyenangkan orang lain. Salah. Kita berbagi itu untuk kita sendiri gitu. Bukan buat orang lain. As simple as that ya? Iya. Oke. Setidaknya pada saat kita berbagi, rasa apa coba yang Kak? Seneng. Iya. Seneng. Udah seneng, dapat teman baru lagi. Karena kita udah nolong orang ya nggak? Alright. Oke, Yoris jangan kemana-mana karena abis ini kita akan ngobrol dengan CEO dari Nutrifood. Perusahaan yang nggak cuman bilang pengen ini, peduli sama sama pendidikan, kemudian lingkungan hidup dan kesehatan, tapi benar-benar telah melakukan itu semua. Don't go anywhere. Buat kita bukan cuma sekedar jualan makanan sehat, tapi pingin mengajak orang untuk benar-benar hidup lebih sehat. Oleh karena itu kita mulai dari karyawan kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan setelah itu kita pingin ngajak orang lain untuk benar-benar hidup lebih sehat.